memang beberapa dasar yang perlu kita pahami. Lalu saya ingin melihat Bapak Ibu ini. Allah mengharapkan setiap anak hidup sejahtera. Ya, dari Yohanes 10 ayat 10 ya. Kalau kita lihat eh, Bapak Ibu kalau lihat kondisi saat ini gitu ya, setiap anak beresiko ya, apapun latar belakangnya. Kalau nanti kita lihat bagaimana di era digital ini ya, anak-anak kita menjadi target gitu ya, dari berbagai predator-predator. Jadi kita nggak pernah tahu bagaimana anak kita bisa mengalami sebuah pelecehan, tapi pelakunya tidak tampak. Ya, anak-anak kita bisa mengalami pelecehan seksual, dia tidurnya di sebelah kamar kita. Gitu ya. Nah, ini hal-hal yang makin membuat anak-anak kita eh, berpotensi ya mengalami berbagai bentuk-bentuk kekerasan. Tetapi bukan itu saja Bapak Ibu, nanti kita juga bisa lihat bagaimana pengaruh-pengaruh paham ya yang tidak apa ya, kalau kita lihat ya belakangan ini isu tentang LGBT dan lain-lain itu sangat kuat ya menyerang anak-anak kita melalui berbagai media ya. Jadi sehingga ini yang perlu gereja respon dengan tepat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat sedikit gitu ya gambaran tentang bagaimana kita melihat tumbuh kembang seorang anak ya. Jadi saya kasih ilustrasi sedikit Bapak Ibu bahwa kehidupan manusia ini seperti tunas pohon gitu ya. Dia perhatian perawatan yang cukup. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ya, itu tunas pohon yang dirawat. Yang di sebelah kanan ini tidak terawat. Ya. Nah, pohon yang dirawat dengan baik pastilah menghasilkan buah seperti yang berbeda dengan pohon yang tidak terawat, pertumbuhannya pasti bermasalah. Tidak menghasilkan seperti buah yang. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan pertumbuhan anak. Anak-anak berhak mendapatkan perawatan, kasih sayang yang cukup, bahagia, dan rasa aman. Tetapi tidak semua anak mendapatkan. Bahkan banyak anak-anak yang menerima sebaliknya. Nah, apa yang dibutuhkan anak-anak untuk bisa tumbuh kembang dengan baik, Bapak Ibu? Dari perhatian terhadap pendidikannya, kesehatan, makannya, gitu ya. Termasuk juga bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi nanti dalam membangun gereja ramah anak, dalam mewujudkan gereja ramah anak. Sehingga yang kita mau bahas dalam sesi ini nanti, bahwa sebelumnya bicara gereja ramah anak, gereja punya tugas yang tidak hanya sekali lagi saya bilang, tidak hanya aspek kerohanian saja, ya harus mulai berpikir secara holistik supaya anak-anak yang ada dalam lingkungan itu bisa tumbuh dan berkembang secara holistik juga, ya. Nah, semua anak terima dari keluarga dan lingkungannya, termasuk gereja, sangat mempengaruhi kembangnya, ya. Jadi sekali lagi ini pada kita bahwa untuk proses tumbuh kembang seorang anak itu pendekatannya harus holistik. Perhatian yang sehat, begitu juga anak-anak yang terawat, terpelihara, dapat mencapai kehidupan sesuai dengan harkat mereka, ya, yang Tuhan berikan dan bisa dibanggakan oleh kita. Ya. Sebaliknya, anak-anak yang terabaikan, Bapak Ibu, seringkali menjadi anak yang bermasalah karena kurang didikan dan arahan yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau di gereja kita, gitu ya, ada anak yang sering bikin ulah, gitu ya. Nah, kita mesti melihat bagaimana proses tumbuh kembang, ya, sehingga disitulah gereja perlu hadir, lakukan pemulihan untuk anak-anak ini. Ya, jadi ini jangan malah disingkirkan, singkirkan dari gereja. Ya. Nah, tidak ada anak yang terlahir nakal. Ketika seorang anak melakukan kenakalan atau perbuatan
selalu ada masa lalu di mana hak-hak atau perspektif lain anak yang melakukan sebuah kenakalan, keluarga-keluarga yang anaknya ya. Tapi itu nanti satu diskusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari gambaran tadi ya, saya ingin mengajak kita bahwa dan kita punya undang-undang tahun 2002 ya, Undang-Undang 23 tahun 2002. Sejak itu kita punya sebuah standar ya yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak ya. Itu sudah beberapa kali mengalami revisi eh, sampai revisi yang ke ya. Nah, saya ingin kita melihat sedikit gitu ya, bagaimana paradigma cara pandang dari Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak ya, karena ini yang akan menjadi dasar kita mengembangkan gereja ramah anak ya. Bapak Ibu, pertama dalam Konvensi Hak Anak ya, itu jelas gitu ya bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Ya, dia menjadi sebuah sosok individu yang utuh. Itu. Nah, anak perlu pengasuhan dan perlindungan khusus untuk menyiapkan anak mempunyai hidup pribadi di masyarakat. Lalu juga anak mempunyai hak atas standar hidup, tumbuh kembang secara fisik, mental, spiritual, sehat, termasuk bermain dan berrekreasi. Lalu anak perlu dilindungi, anak berhak untuk mendapatkan identitas, anak berhak mendapatkan layanan kesehatan terbaik, ya, termasuk juga punya kesempatan untuk berpendapat, berpikir, ya, berkumpul, dan lain-lain. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau kita belajar tentang konvensi hak anak, itu kita akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, perlunya apa Bapak Ibu? Karena konvensi hak anak ini menjadi roh dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Dan ini juga yang landasan kita juga dalam mengembangkan gereja ramah anak. Nah, lalu kalau kita melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Bapak Ibu, ini hal yang menarik sih, dua kalimat yang ada di sini. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak, negara mengakui bahwa anak itu adalah kalau yang melekat dalam dirinya harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Ya. Kalau kita cocokkan dengan nilai-nilai dalam Alkitab, sambung Bapak Ibu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah anak adalah tunas, potensi, generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Nah, Bapak Ibu, kata yang dahsyat gitu ya, yang luar biasa kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat dalam konteks gereja, gitu, gereja juga melihat hal ini, gitu, bahwa gereja ini bahwa anak-anak bagian dari misi Allah dalam menjalankan, dalam mewujudkan misi Allah di tengah-tengah bangsa ini. Ya. Sehingga anak punya peran strategis, ya, dan juga menjamin kelangsungan pelayanan gereja kita. Ya. Sehingga kenapa gereja harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Gereja harus turut dalam melindungi anak-anak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sering, ya, tetapi seringkali dalam implementasinya di gereja suka salah. Gitu ya. Kalau kita mengacu pada undang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ya. Sehingga kalau dalam definisi ini saja Bapak Ibu, sebetulnya lingkup gereja ramah anak melingkupi apa saja? Melingkupi komisi apa saja? Apakah hanya menjadi tugas guru sekolah minggu? Kan enggak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, kalau berdasarkan definisi ini, itu berarti kalau kita bicara gereja ramah anak, kita bicara dari
usia 0, bahkan di dalam kandungan, sampai 18 tahun. Artinya, ada gereja komisi pemudanya masih 18. Nah, ini berarti kita bicara dari komisi anak sampai komisi pemuda, atau sampai komisi remaja. Tetapi kalau masih ada anak yang ada dalam kandungan, berarti ada komisi dewan, gitu ya. Artinya nanti kita bisa melihat bahwa bicara gereja ramah anak ini bukan hanya guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Guru sekolah minggu punya peran yang, tapi untuk mewujudkan ini, guru sekolah minggu ya, perlu melibatkan bidang-bidang yang lain. Nanti kita bisa lihat dalam slide berikut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak sedikit kita melihat gitu ya tentang paradigma perlindungan anak. Nah, ini rentang ideal Bapak Ibu, bahwa berbagai upaya pencegahan yang harus kita lakukan. Jadi kalau bicara perlindungan anak itu bukan respon, bukan ada kasus baru kita bertindak, tetapi bagaimana kita melakukan berbagai upaya supaya anak tidak korban. Ini yang penting ya. Tadi kita udah lihat bahwa anak saat ini semua dalam kondisi yang beresiko. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, Bapak Ibu, di Indonesia ini masalahnya adalah upaya bicara anak ini lebih banyak penanganan kasus. Sehingga begitu ada kasus kita melihat, wah ternyata di dalamnya itu di bawah. Nah, Bapak Ibu bicara tentang perlindungan anak, kalau sekali lagi kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya, bahwa cara perlindungan anak ini bukan cuma bicara memukul, bukan cuma bicara tentang kekerasan, tetapi bicara juga tentang hak. Kalau kita lihat dari undang-undang, bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin terpenuhi hak anak, ya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Nah, Bapak Ibu, sehingga ada 2 poin yang kita perlu garis bawahi, gitu ya. Bagaimana kita memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya, dan bagaimana mencegah anak mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Nah, ini bicara diskriminasi menarik, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita bicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus di gereja, berapa banyak gereja-gereja yang sudah punya pelayanan khusus buat anak-anak berkebutuhan khusus atau mempersiapkan. Ya, karena kita tahu jumlah anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dari angka statistik setiap tahun meningkat, gitu. Dan mungkin dalam gereja kita, bagaimana kita juga bisa melayani mereka dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sehingga kalau kita melihat perlindungan anak, gitu ya, ada upaya pencegahan, yaitu bagaimana pemenuhan anak-anak, bagaimana melindungi anak-anak. Ya. Tetapi juga kita perlu mempersiapkan diri untuk bagaimana menangani anak-anak yang menjadi korban. Ya. Nah, ini yang menjadi ruang lingkup perlindungan anak, yang juga nanti kalau kita bahas lebih lanjut di bawah, ini juga yang akan kita bahas dalam gereja ramah anak. Bagaimana gereja kita tahu bahwa begitu banyak resiko yang dihadapi oleh anak-anak, bagaimana kita berbagai upaya pencegahan, tetapi gereja juga perlu mempersiapkan diri. Kalau ada anak-anak yang korban, ya, mengalami kekerasan, baik di sekolah, baik di rumah tangga, atau juga di gereja, gereja tahu bagaimana harus. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya, Bapak Ibu. Masih sebentar saya minum. Bapak Ibu, ini 4 prinsip dasar dari perlindungan anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak, dan juga itu muncul dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Dan ini juga menjadi prinsip dari Gereja Ramah Anak, nanti kalau kita lihat dalam slide berikutnya.
Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita memperhatikan anak berdasarkan kepentingan terbaik anak. Jadi kita melihat segala sesuatu itu dari perspektif anak, ya, bukan dari perspektif kita. Yang kedua adalah bagaimana eh, anak bebas dari diskriminasi, lalu juga anak bisa berpartisipasi dalam hal ini bukan hanya terlibat, tetapi juga kita mendengar pandangan anak. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita memperhatikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ya, secara holistik. Sekali lagi, Bapak Ibu. Ini menjadi 4 prinsip dasar prinsip. Ya. Lalu kalau bicara hak anak itu apa sih, Bapak Ibu? Gitu ya. Hak anak itu seperti hak asasi sebetulnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi segala sesuatu yang harus diterima dan didapatkan oleh seorang anak. Hak anak tidak timbul karena anak telah memenuhi kewajibannya. Ya, jadi nggak mungkin saya baru bisa memberikan makanan kepada anak saya baru bisa memberikan pendidikan kepada anak saya kalau anak-anak saya menjalankan kewajibannya. Nggak. Jadi nggak mungkin kan kita suruh anak bayi atau balita bantu kita dulu beresin rumah, kita kasih makan. Nggak. Ya. Jadi dia tidak melakukan apapun, kita harus, ya, memberikan hak-hak mereka berupa makanan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, hak anak menimbulkan kewajiban bagi orang dewasa. Ya, hak anak timbul karena hakikatnya sebagai anak dan komunitas orang dewasa mempunyai tanggung jawab moral dan menjadikannya kewajiban. Jadi Bapak Ibu, kalau saya tidak ingin dibebani memenuhi hak-hak anak, memberi makan, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, jangan punya anak. Ya. Konsekuensi saya mau punya anak, konsekuensi saya dititipi Tuhan, ya, dianugerahi Tuhan anak, ya saya harus memenuhi hak-hak anak secara holistik. Nah, itu juga yang saya ingin katakan dengan gereja. Ya. Konsekuensi gereja hadirkan anak-anak di tengah-tengah gereja, gereja punya kewajiban untuk tiap anak yang ada dalam gereja. Konsekuensi Bapak Ibu memilih pelayanan menjadi kakak-kakak, memilih pelayanan sebagai guru sekolah minggu, kakak-kakak punya kewajiban untuk melindungi anak-anak, untuk membuat kembang anak-anak secara holistik. Ya. Dan kakak-kakak terikat oleh undang-undang perlindungan anak. Itu ada sebuah konsekuensi. Ya. Sehingga eh, kita tidak bisa mengelak dari kewajiban kita itu. Ya, ini sebuah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, kalau dilihat dari konvensi hak anak, ini juga yang akan kita bahas nanti dalam Gereja Ramah Anak, ada ruang lingkup hak anak. Ada 5 ruang lingkup hak anak yang nanti akan kita banyak diskusikan dalam Gereja Ramah Anak. Pertama, bicara tentang hak sipil dan kebebasan, bicara tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesehatan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan juga perlindungan khusus. Nah, sehingga Bapak Ibu, kakak-kakak, sekali lagi nih, kalau kita lihatnya seperti ini, gitu ya, ini perlu kerja bersama, perlu gerak bersama dalam seluruh bagian komponen yang ada dalam gereja. Ya. Nah, Bapak, kakak-kakak nanti bisa lihat ya, dalam Undang-Undang 35, saran saya, kakak-kakak perlu membaca undang-undang ini. Undang 35 2014 dan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya. Jadi dalam Undang-Undang 35 2014 ada 32 hak anak yang harus dipenuhi, ya, oleh kita. Kakak-kakak bisa lihat, berikan, ya. Nah, ini sedikit gambaran, gitu ya, bahwa produk tanda kutip, ya, dari lingkungan. Jadi dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita, termasuk kita juga, Bapak Ibu, itu
lingkungan yang mempengaruhi, mulai dari keluarga, gereja, sekolah, masyarakat, ya, pemerintah. Tetapi juga sekarang ini anak-anak kita sangat kuat pengaruh dari komunitas digital, informasi-informasi digital ini. Ya. Sehingga kalau kita tantangan bersama-sama, ini menjadi ancaman tersendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang bertanggung jawab? Menurut undang-undang semua. Ya. Mulai dari negara, masyarakat, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Ini bertanggung jawab untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Itu seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa saat kita memilih sebagai guru sekolah minggu, saat gereja menghadirkan anak-anak di tengah-tengah lingkungan gereja, saat saya ingin ya dan akhirnya dianugerahi anak ya, oleh Tuhan, saya punya kewajiban, saya punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak ini. Ya, dan bicara melindungi anak, bicara pemenuhan hak-anak dan menjaga anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Nah, sekarang kita masuk ke gereja ramah anak, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya agak flu, suaranya masih agak flat. Nah, Bapak Ibu, apa urgensi dari kenapa gereja ramah anak ini menjadi sebuah hal yang urgent? Itu berkali-kali kami sampaikan pada pimpinan-pimpinan gereja juga. Ya. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ada 4 tantangan yang harus direspon oleh gereja saat ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, Indonesia mendapatkan anugerah luar biasa dari Tuhan, ya, berupa bonus demografi. Sehingga kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan demografi ini dengan baik, ini akan menjadi malapetaka besar buat Indonesia. Ya. Tapi kalau kita bisa akan mengolah bonus demografi ini dengan baik, ya, ini akan menjadi negara yang luar biasa. Termasuk juga gereja, Bapak Ibu. Banyak anak-anak, Bapak Ibu boleh hitung, ya. Saya berharap di gereja kita punya data statistik berapa jumlah anak yang ada di dalam gereja kita. Dan Bapak Ibu, kalau itu dikelola dengan baik, kalau itu diperhatikan dengan baik, itu akan menjadi luar biasa untuk gereja 5-10 tahun ke depan. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau anak-anak ini diperhatikan dengan baik, tumbuh kembang, bahkan mereka banyak yang menjadi korban. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana masa depan gereja 5-10 tahun ke depan. Sehingga sudah saatnya gereja memberikan perhatian khusus, memberikan perhatian ekstra untuk anak-anak, untuk pelayanan terhadap anak-anak. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, bicara darurat perlindungan anak. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ya, banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dan Bapak Ibu, gereja tidak bersih-bersih amat dengan isu ini. Ya. Kakak-kakak, gereja tidak bersih-bersih amat. Institusi-institusi keagamaan bukan lingkungan yang aman buat anak-anak. Ya. Kasus. Ya. Di NTT misalnya, terakhir bulan Juni apa Juli, sudah putus. Kang Vikaris vonis hukuman mati karena melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang akan katekisasi. Itu cukup menghebohkan. Ya. Dan banyak kasus-kasus lain. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, ini menjadi perlu perhatian yang harus direspon oleh gereja. Yang berikutnya adalah tantangan era 4.0. Ya. Jadi kita melihat banyak orang tua yang sudah mulai kebingungan bagaimana menghadapi Gen Z dan Gen Alpha, terutama dalam proses parenting. Ya. Belum lagi berbagai ancaman-ancaman. Ya. Nah, ini gambarkan sedikit. Ya, kami punya video presentasi. Ya. Ini menggambarkan gitu ya, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita, resiko yang dihadapi oleh anak-anak kita. Masalah pornografi, kecanduan gadget, moralitas baru, relativisme agama, ya.
seks bebas, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ini ancaman-ancaman yang dihadapi oleh anak-anak kita di era 4.0. Ya. Yang bagaimana gereja harus hadir. Kalau cuma mengandalkan kehadiran anak-anak di gereja yang hanya 2 jam seminggu atau 3 jam seminggu, ya. Sementara anak-anak kita hari-hari berapa jam dengan gadget, ya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, 4 hal yang mesti direspon oleh gereja adalah idola 2030. Apa itu idola 2030, Bapak Ibu? Idola 2030 adalah Indonesia layak anak 2030. Ini sudah bergulir, Bapak Ibu, sejak uh, sebelum tahun 2000, ya. Ada kebijakan namanya Kabupaten Kota Layak Anak. Dan sejak Undang-Undang 2014, 35 2014, kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak ini sudah menjadi amanat dari undang-undang. Jadi ini bukan program pemerintah, tapi sudah amanat dari undang-undang. Harus diwujudkan. Dan targetnya 2030 Indonesia layak anak. Jadi sekarang sudah ada kabupaten kota layak anak, ada provinsi layak anak, ya, ada Indonesia layak anak, bahkan sekarang sedang dikembangkan kecamatan ramah anak, desa ramah anak. Nah, lalu apa kaitannya dengan gereja, Bapak Ibu? Ya. Gereja bagian dari masyarakat yang harus berperan juga dalam mewujudkan kota. Nah, gereja bagian dari masyarakat. Nah, kami diminta pemerintah untuk menyusun, ya, panduan gereja ramah anak tahun 2020. Dan saat ini panduan itu sudah launching, ya, 2022. Dan mulai dilakukan sosialisasi. Kita berharap gereja bisa ambil bagian. Kita berharap gereja bisa bersama-sama masuk dalam iring-iringan ini mewujudkan kabupaten kota yang layak anak. Sehingga Bapak Ibu, mungkin dalam waktu dekat gereja Bapak Ibu akan dihubungi oleh Bimas Kristen. Mungkin akan dihubungi oleh Dinas PPPA di kota atau kabupaten Bapak Ibu. Nah, kita berharap dia siap untuk mengambil bagian dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sudah sampaikan, gitu ya, menjadi ruang lingkup dari gereja ramah anak. Dan sebenarnya lihat bahwa gereja sendiri bukan bicara hak anak, bukan hal yang baru buat gereja. Sebetulnya sudah banyak hal dilakukan oleh gereja, cuman mungkin istilah-istilahnya tidak terkoneksi, gitu ya, dengan istilah-istilah yang ada dalam undang-undang maupun konvensi hak anak. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu yang kami coba data, gitu ya. Apa saja yang dari pengalaman banyak gereja yang sudah gereja lakukan. Sebenarnya banyak yang sudah gereja lakukan. Tinggal sekarang gitu, bagaimana kita mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk dalam konsep gereja ramah anak. Ya. Jadi bicara gereja ramah anak, tadi saya sudah singgung di awal, gitu ya, bahwa ini definisi yang, ya, bahwa gereja ramah anak adalah gereja dengan sistem pelayanan yang holistik, Bapak Ibu, yang menjamin terpenuhi hak anak, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi, baik di lingkungan gereja, dalam hal ini bukan cuma gedung, ya, tetapi juga lembaga-lembaga pelayanan milik gereja. Karena kita tahu gereja ada yang punya pelayanan di bidang pendidikan, ada yang punya pelayanan di bidang panti asuhan, gitu ya, di bidang kesehatan. Bagaimana itu juga bisa disinergi. Dan juga yang paling penting adalah lingkungan keluarga, Bapak. Gereja sebagai institusi, sebagai lembaga yang memberkati keluarga, yang ikut membentuk proses terbentuknya keluarga, punya tanggung jawab juga bagaimana
lingkungan keluarga bisa menjadi lingkungan yang ramah buat anak-anak. Ya. Kalau kita nanti pelajari lebih lanjut tentang konvensi hak anak, itu jelas sekali dalam konvensi hak anak memposisikan keluarga sebagai lingkungan yang terdekat dengan anak harus diperkuat, ya. Yang harus diperkuat sehingga keluarga bisa menjalankan perannya. Nah, salah satu kendala terbesar kita dalam upaya perlindungan anak karena banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya eh, mendidik, ya, mengasuh dan membesarkan anak-anak. Baik, Bapak Ibu, apa tujuan dari Gereja Ramah Anak? Saya singkat saja ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana gereja meningkatkan pelayanan gereja, ya, yang berorientasi pada prinsip-prinsip tadi. Bagaimana mewujudkan lingkungan ramah anak dan kita berharap gereja bisa mengoptimalkan fungsi. Nah, Bapak Ibu coba ambil dari konteks pengalaman di dalam konteks GKI gitu ya. Jadi kalau di GKI ini paling tidak ada 5 bidang. Ada bidang pembinaan, sarpras, ya, persekutuan, organisasi, dan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks gereja ramah anak, untuk mewujudkannya, bagaimana bidang-bidang ini bisa bersinergi dalam mewujudkan gereja ramah anak. Jadi misalnya dalam bidang pembinaan, ya, mana topik-topik pembinaan untuk keluarga, untuk calon pasangan yang akan menikah, ya, untuk anak-anak, untuk remaja dan pemuda ini bisa mendukung, ya, isu-isu tentang perlindungan anak. Ya. Lalu bidang sarana prasarana, bagaimana bisa melihat, ya, mereview kembali sarana prasarana yang ada di dalam gereja, apakah sudah memenuhi aspek keselamatan, aspek kenyamanan buat anak-anak, aspek kesehatan dan aspek kemudahan. Ya. Misalnya hal yang sederhana, apakah toilet untuk anak-anak itu ukurannya pas buat anak-anak? Itu hal yang sederhana. Ya. Ada satu gereja cerita gitu ya, bicara tentang aspek keselamatan. Belum banyak gereja yang melakukan, Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu terpikir kalau terjadi keadaan darurat, misalnya kebakaran atau gempa, gitu ya? Apakah gereja sudah memikirkan jalur evakuasinya, ya, pintu keluarnya mesti kemana, ya, sehingga gereja kita juga memenuhi aspek keselamatan. Jadi Bapak Ibu bicara tentang sarana prasarana bukan berarti kita harus membuat semuanya itu menjadi hal yang baru, tetapi bagaimana kita bisa memperhatikan aspek-aspek ini. Lalu misalnya bidang persekutuan, Bapak Ibu, bagaimana bisa membuat ibadah sekolah minggu, ibadah anak, gitu ya, remaja yang menarik. Lalu apakah kita punya program khusus gitu ya untuk pelawatan khusus untuk anak-anak? Ya. Pelawatnya juga terlatih bagaimana melawat anak dengan melawat opa oma kan berbeda ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana juga kita bisa mengembangkan. Lalu kalau tadi kita bicara tentang hak anak itu ada pendidikan, kesehatan dan lain-lain, itu Bu mungkin bisa menjadi lingkupnya dan kesaksian dan pelayanan. Ya. Mungkin ada untuk anak-anak yang tidak mampu, ada program klinik dan lain-lain. Nah, ini kalau saya cuma ingin menggambarkan Bapak Ibu bahwa untuk mewujudkan gereja ramah anak, untuk mewujudkan uh, pelayanan yang holistik, itu perlu banyak bagian yang terlibat. Bukan hanya tugasnya guru sekolah minggu. Gitu ya. Dari gambaran ini, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran. Jadi, seperti ilustrasi tubuh Kristus, masing-masing punya peran. Nah, Bapak Ibu, bicara gereja ramah anak juga, bahwa kita ingin memastikan
bahwa setiap lingkaran interaksi anak di keluarga dan di gereja itu sudah memahami tentang paradigma perlindungan anak. Sehingga kalau kita nanti akan membangun atau mewujudkan gereja ramah anak, kita harus memastikan nantinya Bapak Ibu bahwa semua komponen, semua lingkaran yang berinteraksi dengan anak itu mendapatkan pemahaman yang sama. Sehingga nanti kita perlu ada pelatihan untuk karyawan juga, untuk satpam juga, untuk driver juga. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa jadi celah kekerasannya ada dari mereka, gitu. Bukan menuduh nih ya, gitu ya. Karena mereka tidak mendapatkan pemahaman yang sama dengan kita. Ya. Jadi nanti kalau kita berproses, semua mulai dari keluarga, guru sekolah minggu, pembina remaja, pemuda, pendeta, penatua, pengurus bidang, sampai ke karyawan, itu perlu mendapatkan pemahaman yang sama. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau dilihat siapa yang terlibat dalam gereja ramah anak, semua Bapak Ibu, ya, semua pihak terlibat. Nah, ini prinsip-prinsip dari gereja ramah anak, Bapak Ibu. Kalau 1, 2, 3, sampai 4, itu mirip dengan prinsip-prinsip dari perlindungan anak. Ya. Dan kami tambahkan prinsip yang kelima adalah bagaimana mengelola pelayanan anak dengan perspektif anak, bukan perspektif orang dewasa. Sehingga Bapak Ibu, poin yang ada di sini adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak, bagaimana kita memberi ruang pada anak untuk menyampaikan pandangannya, dan kita bisa memahami apa yang menjadi perspektif anak untuk dasar kita mengambil keputusan, dasar kita untuk mengembangkan program-program untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, ini masuk dalam bagaimana kita mewujudkan gereja ramah anak. Dalam gereja ramah anak, minimal paling tidak ada 5 unsur ini, Bapak Ibu. Ya. Pertama, kita berharap setiap gereja punya yang namanya kebijakan perlindungan anak. Ada banyak istilah yang dipakai, ya. Ada yang pakai istilah safeguarding. Jadi panduan aman, ya. Ada beberapa gereja, ya. Lalu juga ada tim gereja ramah anak dan sumber daya manusia di gereja yang latih konvensi anak dan undang-undang perlindungan anak. Jadi kita berharap di setiap gereja ini ada timnya dan ada orang-orang yang memang memahami konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak. Karena mereka ini nanti akan mendampingi komisi-komisi, akan mendampingi bidang-bidang, ya, dalam mengembangkan program dan juga hal-hal ya, terkait dengan anak. Lalu sarana prasarana yang ramah anak, yang tadi ya Bapak Ibu, sarana yang ramah anak ini seperti apa sih? Paling tidak ini memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan buat anak-anak. Ya. Lalu program-program kegiatan yang berperspektif anak dan hak anak. Ya. Jadi bagaimana gereja ya, itu bisa punya program-program yang berperspektif anak dan hak anak. Seperti apa sih nanti kita bisa lihat ya di bawah. Lalu berikutnya Bapak Ibu, yang kelima, kemitraan dan jejaring. Kita tahu untuk mewujudkan gereja ramah anak, ini bukan hal yang mudah. Gereja kita perlu membangun kemitraan dan jejaring. Salah satunya Bapak Ibu paling tidak dengan pemerintah. Ya. Kenapa? Misalnya saya beri satu contoh ya Bapak Ibu. Dalam mengembangkan program yang berperspektif anak dan hak anak, misalnya ya, kita berharap setiap anak di dalam gereja kita itu punya identitas. Identitas anak itu apa, Bapak Ibu? Salah satunya adalah akte kelahiran. Ya. Mungkin kalau kita di kota besar tidak terlalu masalah soal ini, tapi ada juga sih anak-anak yang masih tidak punya akte kelahiran. Tapi kalau kita di daerah, masih banyak anak-anak yang tidak punya akte kelahiran. Nah, gereja kan tidak bisa membuatkan akte kelahiran, Bapak Ibu. Ya. Akte kelahiran itu yang buat harus
harus Dinas Dukcapil. Ya. Tetapi gereja bisa memfasilitasi supaya anak-anak bisa dapat akte kelahiran. Ya. Dengan cara apa? Membangun kemitraan dengan pemerintah. Ya. Orang Dukcapil itu bisa dihadirkan Bapak Ibu ke gereja untuk mendata dan akhirnya membuat kan akte kelahiran kepada anak-anak secara kolektif. Ya. Itu saya pernah lakukan. Gitu ya. Jadi kita menghadirkan Dukcapil, orang tua datang membawa dokumen anak-anak, apa yang kurang dilengkapi. Lalu berkas-berkas dibawa oleh orang Dukcapil, ya. Lalu mereka buatkan dan dibagikan di gereja. Itu bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini salah satu pentingnya kemitraan dan jejaring. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami mengembangkan indikator gereja ramah anak. Ya, ada 25 indikator yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini berdasarkan konvensi hak anak juga, dan kami mengembangkan indikator ini Bapak Ibu dengan mengacu pada indikator dari Kabupaten Kota Layak Anak. Sehingga dengan kita mengembangkan indikator dari Gereja Ramah Anak ini, saat kita terkonek dengan pemerintah dalam kebijakan Kabupaten Anak, itu sudah jelas kaitannya kemana. Ya, jadi kalau kita sudah mengembangkan ini, kita sudah otomatis menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Kota Layak Anak. Nah, ini ada beberapa, saya ulas singkat saja Bapak Ibu ya. Jadi pertama ada kebijakan. Yang kedua, kita berharap gereja punya anggaran ya untuk pelayanan anak yang terintegrasi dengan bidang yang lain ya. Lalu ada tim tadi sudah ini. Nah, poin yang kelima Bapak Ibu, ada data anak berdasarkan jenis kelamin dan usia. Ini menjadi hal yang penting. Bapak Ibu, kelihatannya sederhana tapi kenyataannya saat saya pelatihan ke beberapa daerah, banyak loh gereja yang tidak punya data tentang anaknya. Yang didata hanya orang dewasa, hanya orang tua. Padahal ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa merumuskan program, untuk merumuskan strategi-strategi kita ke depan. Lalu bicara tentang hak sipil, tadi saya sudah singgung sedikit tentang bagaimana setiap anak dalam gereja memiliki akte kelahiran. Ya. Lalu juga ada kelompok ya di dalam gereja yang forum anak yang bisa diajak dalam pengambilan keputusan. Ya. Lalu kalau dalam konteks lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Bapak Ibu, ada program-program pengasuhan anak. Ya. Dalam hal ini misalnya pengembangan kapasitas untuk anak untuk jemaat dewasa, gitu ya. Lalu juga ada beberapa gereja punya lembaga untuk panti asuhan untuk penitipan anak. Dan juga ini yang menarik Bapak Ibu, yang keempat adalah bagaimana gereja punya sebuah layanan konsultasi anak dan keluarga. Ya, karena kita tahu dalam banyak keluarga-keluarga orang tua yang kesulitan menghadapi memahami ya, saya lebih pakai kata memahami anak-anak generasi Z dan Alpha. Nah, mana gereja bisa membangun ya, membuat sebuah layanan konsultasi anak dan remaja. Bapak Ibu, program ini banyak dilakukan oleh gereja di Sulawesi Utara. Ya, Sinode Gemim, beberapa gereja punya layanan konsultasi anak dan keluarga, dan itu ternyata cukup sangat membantu ya keluarga dan anak-anak. Kalau mereka punya masalah, mereka bisa berkonsultasi ya di dalam layanan ini. Lalu Bapak Ibu bicara tentang kesehatan dasar, ini ya ada program kerja untuk melakukan penyadaran kesehatan bagi anak. Masalah stunting ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Isu ASI eksklusif gitu ya. Lalu penyadaran tentang kesehatan reproduksi, narkoba dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat indikator-indikator ini ya. Ini kita bisa melihat gitu ya bahwa pentingnya semua
bidang semua komisi bergerak bersama untuk mewujudkan ini. Ya. Nah, terakhir, ini bicara tentang klaster perlindungan khusus. Ini bagaimana yang tadi saya sampaikan, bagaimana mempersiapkan gereja untuk bisa mendampingi anak-anak jemaat yang menjadi korban kekerasan, ya, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan uh, sekolah mereka. Kakak-kakak bisa bayangkan ya, kalau ada anak sekolah minggu ngadu ke kakak, gitu ya. Kak, saya di sekolah dilecehin loh, begini, begini, begini. Lalu respon kakak-kakak mesti gimana nih? Gitu ya. Apa yang kakak-kakak harus lakukan? Nah, ini menjadi hal yang penting. Ya. Apa kita bilang, sabar ya dek, nanti juga beres sendiri, kan nggak gitu ya. Karena biasanya informasi dari anak ini, kalau kita bicara tentang perlindungan anak ya, kakak-kakak, ini menjadi menarik, bahwa informasi dari anak itu berharga. Bagaimana setiap informasi itu kita respon dan kita tindak lanjuti sampai tuntas. Ya. Sehingga kakak-kakak, kalau ada anak sekolah minggu yang terbuka dengan kakak-kakak, mengadu tentang pergumulannya, tentang masalahnya, itu sebuah anugerah. Artinya kakak-kakak dipercaya. Dan sekarang bagaimana kakak-kakak bisa merespon, membantu adik-adik kita, anak-anak sekolah minggu, sampai tuntas apa yang dia sedang gumuli. Nah, terakhir, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, ini tahapan mewujudkan gereja ramah anak. Jadi paling tidak ada 4 tahapan yang akan kita jalani dalam mewujudkan gereja ramah anak. Tahap pertama ini adalah sosialisasi. Jadi kalau kita ingin mewujudkan gereja ramah anak, membangun gereja ramah anak di gereja kita, ya, ini tahap yang penting, kakak-kakak, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memastikan bahwa seluruh pengambil keputusan, seluruh bidang itu benar-benar paham tentang apa itu gereja ramah anak. Ya. Karena seringkali kalau belum paham, Bapak Ibu, nanti bebannya ada di komisi anak. Oh, itu tugasnya komisi anak. Gitu. Padahal tidak. Ini mulai dari um, majelis, komisi-komisi yang terkait dengan anak, itu harus bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama. Ya. Jadi, Bapak Ibu, tujuan dari tahap sosialisasi ini bagaimana dengan pemahaman. Ya, sampai akhirnya gereja memutuskan untuk berkomitmen mewujudkan gereja ramah anak. Beberapa bulan lalu kami dampingi Sinode GKE untuk deklarasi mewujudkan gereja ramah anak, gereja Kristen Evangelis di Kalimantan. Ya. Mereka punya 1.200 jemaat, Bapak Ibu. Jadi komitmen sinodenya luar biasa. Kami ada sekitar 4 atau 5 kali sosialisasi, mulai dari untuk pengurus sinode sampai ke klasis-klasis. Keterbatasan waktu dan kesulitan untuk mengumpulkan semuanya, kita lakukan secara online, secara 5 kali. Sampai akhirnya 29 Juli yang mereka mendeklarasikan ya bahwa GKE akan mewujudkan gereja ramah anak. Dan saya rasa itu hal yang baik ya Bapak Ibu. Karena dengan demikian seluruh komponen dalam gereja sudah clear gitu ya. Nah, sekarang mereka sedang menyusun rencana untuk melakukan piloting project gitu ya. Nah, jadi tahap sosialisasi ini menjadi penting sekali Bapak Ibu. Pengalaman saya di GKI Keranggan, kami sosialisasi ini sampai 4-5 kali gitu ya. Mulai dari majelis sampai komisi-komisi itu butuh waktu yang cukup panjang ya, sampai semua paham dan akhirnya kita bisa bergerak bersama. Nah, setelah tahap sosialisasi kita masuk ke tahap pembentukan. Nah, mulai melakukan assessment apa hal-hal apa saja yang ada di gereja kita yang perlu dikembangkan ya. Apa yang sudah yang mendukung, apa yang tidak mendukung gitu ya. Lalu kita membentuk
Ini kurang lebih ini Bapak Ibu di tahap pembentukan. Ya. Lalu setelah tahap pembentukan, kita masuk ke tahap pengembangan. Ya. Tahap pengembangan, kita mulai mengembangkan nih program-program, mengembangkan sarana prasarana, membangun kemitraan. Ya. Dan kalau sudah memenuhi 5 unsur tadi, Bapak Ibu, ya, kita berharap gereja kita masuk ke tahap replikasi. Bagaimana gereja kita juga bisa mempengaruhi gereja lain, membantu gereja lain untuk bisa mewujudkan gereja ramah anak. Bapak Ibu, untuk mewujudkan gereja ramah anak ini tidak seperti membalik telapak tangan. Ini perlu proses panjang dan proses yang berkesinambungan, ya, sehingga proses ini akan terus berjalan, akan terus berproses, ya, karena kita tahu juga permasalahan anak itu tidak statis, terus berkembang, pergumulan anak-anak juga terus berkembang, tantangannya terus berkembang, sehingga gereja ramah anak ini akan terus berproses, ya, untuk merespon, mengantisipasi yang paling penting juga tantangan-tantangan yang akan ke depan. Baik, ya, akhiri dulu di sini, Kak Andreas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Banyak materi yang kemudian saya menjadi kagum mendengarnya Bapak. Eh, Banyak yang belum terpikirkan di materi sudah tersampaikan. Dan kemudian kalau boleh saya memberikan satu kalimat, saya tidak bilang ini kesimpulan, tapi ini lebih dari pribadi saya sendiri menangkap materi-materi yang disampaikan bahwa dan pastinya juga berbeda dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Saya memahami bahwa kayak gereja ramah anak ini bukan menganggap bahwa anak ini cuma jadi masa depan gereja aja, tapi juga jadi masa kini, ya, yang diperhatikan juga masa kininya, hak-hak, kebutuhan dan lain sebagainya dilibatkan dalam proses bergereja dan sebagainya. Oke, saya yakin juga dari saya sendiri pun sudah banyak sekali pertanyaan pada dasarnya Bapak, tapi mari kita prioritaskan lebih kepada para peserta yang hadir. Sorry. Dan mengingat waktu Bapak Ibu, sepertinya saya hanya dapat membuka satu pertanyaan secara langsung. Sorry. Satu pertanyaan secara langsung berkomunikasi langsung dengan Pak Beni, dan selebihnya akan melalui chat yang saya kira tidak akan bisa semuanya dijawab pada masa momen ini, dan bisa juga disertakan di dalam, nanti ada semacam lembar evaluasi gitu Bapak Ibu, bisa disertakan di tempat itu. Baik, yang hendak bertanya boleh satu peserta dulu Bapak Ibu untuk raise hand. Apakah ada? Mari kita gunakan fitur raise hand-nya Bapak Ibu yang terdapat dalam reaction, atau bisa juga melalui kolom chat kalau ada. Nanti saya akan coba untuk bantu bacakan. Ya, saya siap di chatroom ya. Iya, Izin. oke. Kalau misalnya belum ada, saya mungkin coba pemancing ya Pak ya, Pak Beni. Em, Pertanyaan dari saya pertama mungkin, kira-kira nih Pak, kalau dalam Sinode GKI sendiri atau kemudian gereja-gereja sinode lain yang sudah Bapak Beni perhatikan, ada nggak sih upaya-upaya yang konkret gitu untuk menuju gereja yang ramah anak ini? Ya, banyak Bapak Ibu kakak-kakak sekalian. Ada beberapa sinode dan juga aras gitu ya, yang kami banyak berinteraksi dan dampingi. Salah satunya misalnya Gemit, gitu ya, Gereja Masehi Injil Timor. Ya. Bapak Ibu sekali lagi, yang tadi saya paparkan itu adalah kalau di kami dalam menyusun panduan bersama pemerintah, kita bicara tentang panduan umum, gitu ya. Jadi ini bisa dikembangkan berdasarkan konteks dari kondisi juga dari gereja kita masing-masing. Ya. Jadi, tapi tahapannya itu kurang lebih
Jadi mesti sosialisasi dulu, baru nanti ke tahapan berikutnya. Nah, misalnya kalau kita belajar dari teman-teman di Gemit, gitu ya, mereka masuk dari isu pasi anak. Jadi mereka membuat forum di gereja sampai ke klasis, sampai ke sinode. Lalu mereka akhirnya membuat apa ya, pertemuan raya anak-anak, ya. Lalu anak-anak eh, berdiskusi di sana, membahas tentang kondisi mereka, dan hasil dari pertemuan anak-anak itu dibawa ke dalam sidang sinode, dan itu menjadi dasar untuk sinode merumuskan program-program untuk anak dan remaja di sinode Gemit. Itu salah satu contoh, gitu ya. Jadi lalu kalau di gereja Protesan Bali juga mereka sudah menyusun yang namanya safeguarding policy, gitu ya. Sebuah kebijakan perlindungan anak yang cukup jelas sih. Apa yang salah satunya adalah bicara tentang kode etik, gitu ya, kode etik pelayanan anak. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi rambu-rambunya jelas, gitu ya. Nah, kalau ini aras yang lebih luas lagi, gitu ya, balak selamatan misalnya. Balak selamatan ini kita tahu ya, ini satu aras di Indonesia. Itu mereka pelayanannya seluruh dunia. Nah, secara global mereka sudah punya komitmen dari pelayan-pelayan di Balak Selamatan. Kalau pendetanya bicara, disebutnya opsir ya, yang mereka punya pangkat. Mereka itu sudah declare zero tolerance terhadap kekerasan, terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Jadi kalau ada laporan dari anak, ya, di Balak Selamatan, lalu mereka juga sudah punya sistemnya bagaimana merespon laporan-laporan. Itu kalau sampai terbukti, itu nggak ada SP1, SP2 lagi, langsung pecat gitu ya. Udah sampai tahap itu. Mereka punya eh, kebijakan perlindungan anak yang sudah, kalau menurut saya sih sangat sangat komplit ya, sangat komplit. Dan saya sempat mendampingi eh, teman-teman Balak Selamatan untuk keliling ke 7 kota. Gitu. Setelah kami sosialisasi, lalu dari Biro Hukumnya mendorongkan setiap pelayan di Balak Selamatan sebuah formulir untuk ditandatangani, di mana formulir itu berisi eh, pernyataan, gitu ya, menyetujui kode etik ya pelayanan anak di Balak Selamatan. Jadi untuk di gereja, di panti asuhan, di sekolah, gitu ya, itu mereka mesti tanda tangan semuanya. Itu keren banget. Gitu. Begitu Kak. Baik, Pak. Terima kasih. Banyak sekali referensi yang bisa yang bisa menjadikan contoh bagi gereja lokal kita masing-masing. Baik, Pak. Saya melihat ada satu raise hand dari Kak Asnah dari HKBP Jakas. Iya, dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar. Ya, saya Yuli, nama depannya Asna, tapi dipanggilnya Yuli. Terima kasih buat penjelasannya Pak Beni. Saya lihat sih untuk menjadi gereja ramah anak, ya seperti gereja kami masih long way to go ya Pak ya. Mungkin GKI dulu jadi pilot projectnya sepertinya ya. Nanti kami juga akan lihat belajar dari GKI pastinya. Tapi kan masalah kekerasan, masalah penanganan anak ini nggak nunggu jadi gereja ramah anak dulu gitu kan ya Pak ya. Jadi saya menanyakan dua hal nih, karena saya setuju dengan Pak Beni, semakin sekarang ini semakin banyak anak-anak special need dengan
variasi special need yang sangat lebar gitu. Kalau dulu kita berpikir anak kebutuhan khusus itu anak tuli, tunadaksa, tuna ini gitu. Sekarang kan sudah sangat lebar ya Pak ya, spektrumnya gitu ya, dari spektrum yang light sampai yang sangat sangat banyak gitu. Dan itu kita temukan banyak di gereja juga. Di sekolah itu saya rasa sekolah juga sudah semakin mempersiapkan diri dengan anak-anak yang special need itu. Tapi saya belum lihat, ya di gereja saya sih belum sama sekali ada awareness ke sana ya. Masalahnya di lapangan kan kita sudah temukan ya Pak ya, gitu. Jadi saya mau tanya dua, sambil menunggu menjadi gereja ramah anak nih, gitu ya, sambil gereja berbenah, berdoa dulu barangkali kita ya, supaya petinggi-petinggi gerejanya terbuka hatinya gitu ya. Bagaimana kami menyikapi di dalam keseharian setiap minggu ketemu anak untuk dua kasus. Pertama, anak-anak dengan kebutuhan khusus, lalu kedua, anak yang mengalami kekerasan di rumah. Saya agak away kekerasan seksual ya Pak Beni, karena ini kekerasan seksual itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih underground ya. Tapi kekerasan yang nyata-nyata di depan mata kita itu adalah kekerasan verbal, kekerasan fisik yang terjadi di rumah. Dan itu pasti berdampak terhadap psikologi anak, perilakunya, dan ya itu kita bisa lihat dengan jelas ya. Bagaimana cara kita di lapangan nih Pak Beni, di lapangan sebelum menjadi gereja ramah anak, then what should we do? Itu saja. Terima kasih ya Pak. Baik Kak, langsung aja ya Kak Andreas. Ya. Mungkin sedikit ini Pak, banyak juga pertanyaan dari Bu Yuli ini yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang menuliskannya dalam chat. Jadi terima kasih Bu Yuli sudah mewakili pertanyaan dari banyak peserta tentang peran gereja ramah anak yang nggak bisa dijangkau. Kalau di gereja kita bisa kemudian memberikan banyak metode untuk ramah anak, tapi kalau di rumah nggak terjangkau itu gimana caranya Pak Beni? Terima kasih. Jadi kakak-kakak ini memang satu pergumulan sendiri ya. Jadi dalam kesempatan kami memang melihat di bawah nih dalam hal ini kakak-kakak pendamping remaja, kakak sekolah minggu gitu ya, yang memang bersentuhan langsung dengan anak-anak, ini melihat dengan jelas ya permasalahan pergumulan yang dihadapi oleh anak. Cuman masalahnya pimpinan gereja ini lebih atas gitu ya. Kadang-kadang ini belum melihat itu menjadi sebuah gap. Sehingga seringkali kendalanya di situ. Dalam mewujudkan gereja ramah anak, kendalanya, hambatannya adalah di pemimpin yang belum melihat bahwa anak ini penting, bahwa anak ini ada kondisi urgent yang harus dirawat, ini belum. Ya. Sehingga kami memang kalau dengan peduli anak bangsa, yang menjadi target sosialisasi kami, target kami untuk sharing atau envisioning gitu ya, itu adalah memang pimpinan-pimpinan gereja gitu ya. Coba membongkar paradigmanya, mengajak mereka untuk melihat bahwa ini ada kondisi yang harus cepat gitu ya, sehingga kita berharap para pemimpin ini bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, permasalahannya sekarang kalau seperti yang Kak Yuli tadi sampaikan, itu bagaimana? Nah, pertama kakak-kakak, ya kakak-kakak memang mesti mempersiapkan diri, terus meningkatkan kapasitas gitu ya. Bagaimana kakak-kakak bisa menjadi fasilitator anak yang handal. Juga bagaimana kakak-kakak bisa menjadi konselor buat anak-anak. Nah, itu perlunya pelatihan-pelatihan sehingga bagaimana program-program untuk di sekolah minggu atau di bidang pembinaan itu dimasukkan
pelatihan untuk menjadi konselor awam gitu ya, menangani, bisa mendampingi anak-anak yang tadi yang Kak Yuli sampaikan gitu ya. Kakak-kakak coba kumpulkan data gitu ya, data-data, dan itu disampaikan dalam, kalau dalam konteks kita mungkin bisa mulai dari jemaat masing-masing, dari gereja kita masing. Jadi bagaimana data dan informasi itu kita sampaikan dalam, kalau kami di GKI ada PMJ ya, persidangan majelis klasis, mulai dari rapat bidang sampai ke MJ, itu bagaimana data-data disampaikan sehingga pada saat kita membuat program, mengusulkan program berdasarkan data gitu ya. Jadi misalnya untuk anak berkebutuhan khusus, berapa banyak sih anak berkebutuhan khusus yang ada di gereja kita ya. Walaupun itu cuma 1 atau 2, itu juga perlu kita sampaikan, dan bagaimana kita bisa menyampaikan pada ketua bidang maupun ke majelis jemaat ya, pentingnya kita menjangkau mereka ya dengan materi-materi ini. Mudah-mudahan bisa gitu ya, bahwa mereka juga punya hak, gereja nggak boleh diskriminasi terhadap mereka gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus KDRT, kakak-kakak, ini variasi kasusnya ya, sehingga kalau saya sarankan kalau memang itu banyak terjadi, kakak-kakak punya beberapa laporan gitu ya, mapping, ya dipersiapkanlah kakak-kakak sekolah minggu untuk ikut pelatihan konselor awam. Itu juga mungkin bisa menjadi rekomendasi nih buat bina warga gitu ya, untuk bisa menyelenggarakan pelatihan menjadi konselor awam, sehingga kakak-kakak bisa melakukan pendampingan kepada anak-anak yang mengalami KDRT gitu ya. Kita bisa mengembangkan ya tadi kemitraan dan jejaring. Kakak-kakak boleh menghubungi saya, nanti saya coba konekkan ya ke teman, ke network kita yang bisa membantu kakak-kakak juga gitu ya. Mungkin itu dulu penjelasannya Kak Andreas. Semoga bisa menjawab. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab juga pada Ibu Yuli dan peserta yang lain yang menanyakan hal yang serupa. Dan kemudian Bapak, kita akan menunjukkan pada peserta kedua yang menanyakan, yang resen. Ada Kak Arwin Nugroho, dipersilakan. Ini teman saya nih. Selamat. Selamat pagi, Kang Beni. Ya, terima kasih buat pemaparannya. Singkat aja, Kang. Kalau di gereja tuh ada yang merokok, boleh atau enggak ya? Kan anak-anak jadi terhisap asap rokok. Dan gimana cara mengatasinya atau kasih apa peringatan supaya mereka tidak lagi merokok, supaya anak-anak kita lebih aman. Terima kasih. Terima kasih Kak Rinto. Nah, ini menarik nih kakak-kakak. Jadi salah satu tantangan dari mewujudkan gereja ramah anak ya, itu adalah rokok gitu ya. Jadi kita tahu banyak pendeta, majelis jemaat, aktivis yang masih merokok gitu ya. Sementara kita tahu bahwa nanti kalau kita belajar ya kakak-kakak sekalian ya, bicara tentang kekerasan terhadap anak, itu menarik. Ada satu definisi dari WHO. Ya. Jadi kekerasan terhadap anak itu bukan hanya yang berdampak langsung kepada anak, tetapi berpotensi, ya, berpotensi terhadap apa? Terhadap kesehatan anak. Jadi merokok itu sebenarnya kekerasan juga terhadap anak, kakak-kakak. Kalau dia merokoknya di lingkungan anak-anak, karena anak-anak menjadi perokok pasif dan mungkin tidak terdampak langsung saat itu. Tetapi setelah sekian tahun kemudian, kita bisa melihat banyak ya kasus-kasus dari perokok aktif yang mengalami gangguan kesehatan. Tapi satu hal berita bahagianya kakak-kakak, belum lama ini pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang 17 2023, Undang-Undang Kesehatan. Dan itu clear di dalam pasal 52 ya. Itu clear bahwa yang harus menjadi kawasan bebas rokok itu selain sekolah, rumah sakit, dan juga rumah ibadah. Jadi
kakak-kakak bisa memperjuangkan, walaupun untuk memperjuangkan ini perlu proses, ya. Tapi paling tidak kakak-kakak sudah ada perangkat hukumnya nih, ya, di Undang-Undang 17 2024 tentang Undang-Undang Kesehatan itu clear bahwa rumah ibadah, lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan itu tidak ada tawar menawar. Gitu Kak Arwinto. Tinggal dibuat aja strateginya gimana nih, sosialisasi sampai akhirnya benar. Dan banyak gereja yang akhirnya bisa gitu ya. Jadi dengan untuk bapak-bapak yang merokok itu dia mesti keluar gereja dulu tuh gitu ya, di pinggir jalan gitu. Begitu masuk lingkungan gereja sudah tidak merokok. Atau ada juga eh, pendeta yang dengan kesadaran saya sudahlah berhenti merokok itu lebih baik juga. Terima kasih Kak Andreas. Ya, Thank you, Kang Benny. Makasih. terima kasih. Bapak Ibu, saya mengingatkan, mengingat kita masih ada sesi berikutnya dan kita juga perlu istirahat. Saya membatasi untuk satu lagi pertanyaan, Bapak Ibu peserta, dan semoga pertanyaan-pertanyaan sudah diwakili dan dijawab oleh Pak Beni melalui pemaparannya dan juga bisa dicantumkan dalam lembar evaluasi. Saya melihat tadi eh, yang raise hand pertama kali yang duluan adalah Kak Yesi Febriana dari GKI Sidoarjo. Ya, Terima kasih ya, Kak Andreas. Jadi gini, perkenalkan saya Yesi dari GKI Sidoarjo. Sebelumnya kami juga mau menyampaikan bahwa GKI Sidoarjo ini juga sudah ada sistem intergenerasi untuk gerejanya sendiri. Nah, kebetulan akan membangunkan akhirnya kan kita akan menerapkan gereja ramah anak. Bagaimana menyikapi gereja ramah anak itu kepada kita yang sudah mempunyai sistem intergenerasi seperti yang sudah berjalan. Bahwa yang sama-sama kita tahu bahwa ketika kita menerapkan intergenerasi di gereja kita akan ada beberapa generasi kan akhirnya yang semuanya akan dilibatkan mulai dari baby boomer sampai dengan generasi Z. Nah, bagaimana menyikapi itu sedangkan yang sedang kita fokuskan adalah gereja ramah anak yang akan kita terapkan juga. Tapi di sisi lain, sistem yang sudah berjalan adalah intergenerasi di mana semuanya sudah harus terlibat dari baby boomer sampai dengan generasi Z. Karena kita tahu sendiri untuk sikap dan perilaku ataupun penyampaian kepada yang lansia, dewasa, remaja, pemuda, dan juga anak-anak sendiri juga pasti akan berbeda seperti itu. Bagaimana cara kita untuk menyikapinya bahwa kita sama sekaligus menerapkan gereja ramah anak, sedangkan sistemnya yang sudah berjalan di kita ini intergenerasi. Terima kasih. baik. Terima kasih Kak Yesi. Dipersilakan Pak Beni. Ya, terima kasih Kak Yesi. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau di GKI Sinwil Jatim nih sudah mulai nih, ada 3 gereja yang akan memulai piloting project, gitu ya, piloting gereja ramah anak. Salah satunya Sidoarjo ya Kak Yesi ya. Ya, nah Ya, betul, Pak. suara saya terdengar nggak ya, Terdengar, Pak. Andreas? Jelas Pak, Oke. terdengar. Di sini muncul unstable. Nah, Kak Yesi, kalau menurut saya intergenerasi itu malah sangat mendukung ya, sangat mendukung gereja ramah anak. Kami di PGI tadinya saya di PGI itu komisinya komisi anak, ya. Lalu sejak sidang raya PGI yang di Sumba, MPL, MPH ya, MPH PGI menyusun ulang komisi-komisi menjadi komisi anak dihilangkan, ya, jadi komisi intergenerasi, ya.
Dan itu lebih baik sih, gitu ya. Jadi kalau menurut saya hal yang bertolak belakang dengan komisi dengan program intergenerasi, justru ini bisa menjadi jembatan, gitu ya, untuk bisa membangun interaksi antara mulai dari usinda sampai ke anak-anak. Karena orang ganggu kamu. Berharap semua generasi bisa terlibat, gitu ya. Salah satunya kakak-kakak sekalian, ini tadi menyambung yang Kak Yuli sampaikan ya, tanya gitu ya. Ini yang menjadi salah satu tantangan sih, kalau menurut saya bukan masalah ya. Jadi kalau saya perhatikan dari sinode-sinode yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, relatif pimpinan sinode itu masih dipegang oleh generasi baby boomers. Hampir sebagian besar pimpinan sinode itu masih dipegang oleh baby boomers, gitu. Bahkan pengurus sinodenya juga, gitu ya. Tapi bukan berarti generasi baby boomers ini tidak bisa memahami, gitu ya. Kalau mereka akhirnya bisa mendapatkan pencerahan, gitu ya, lalu mereka juga bisa melihat permasalahan anak ini dengan baik, itu menjadi sebuah kekuatan. Sehingga memang bagaimana gereja ramah anak ini bisa dipahami oleh semua generasi, gitu ya, mulai dari baby boomer sampai ke generasi alpha, dan bagaimana Bapak Ibu bicara tentang hak anak itu perlu disampaikan juga ke anak-anak, gitu ya, bahwa kalau kami punya istilah 3R Bapak Ibu, ya. Jadi anak-anak itu perlu dikasih 3R. Jadi R yang pertama itu rights. Anak-anak perlu tahu apa yang menjadi hak mereka. Itu tuh 32 hak itu mereka mesti tahu, gitu ya. Istilahnya mesti tahu. Tapi yang kedua, mereka juga perlu diajar tentang R yang kedua, yaitu respect. Ya. Jadi anak tidak hanya tahu tentang hak mereka saja, mereka tidak hanya menuntut hak mereka saja, tetapi mereka juga mesti tahu bahwa orang lain juga punya hak yang harus mereka hargai, termasuk juga menghargai guru, tua, gitu ya. Nah, R yang tiga adalah responsibility, tanggung jawab. Jadi saya lebih suka tidak bicara kewajiban terhadap anak, tetapi tanggung jawab. Jadi misalnya ya Bapak Ibu, mereka tahu hak mereka mendapatkan pendidikan. Iya, oke. Saya sebagai orang tua akan mengupayakan pendidikan yang terbaik buat kalian. Anak-anak berhak mendapatkan kesehatan. Oke, saya akan mengupayakan kesehatan yang terbaik buat kamu. Gitu. Tapi ingat ya, kamu juga punya tanggung jawab. Kalau kamu sudah mendapatkan pendidikan, ya, tanggung jawabmu apa? Ya bikin PR gitu, sekolah yang benar. Saya mengupayakan kesehatan, saya memberikan makanan bergizi buat kamu, ya, memperhatikan kesehatan kamu. Tapi kamu juga punya tanggung jawab menjaga diri kamu. Udah tahu lagi musim panas begini ya, ya jangan jajan es lah gitu ya, kira-kira gitu. Kita paham ya Bapak Ibu ya. Jadi mengedukasi tentang gereja ramah anak ini termasuk juga bicara tentang hak anak, perlindungan anak, itu bukan cuma kita mengedukasi kepada generasi baby boomers dan generasi XYZ gitu ya, tetap ya sampai ke Z dan alpha juga itu perlu kita sampaikan. Gitu. Termasuk juga bagaimana mengajar mereka untuk melindungi diri, gitu ya. Nah ini salah satu adalah isu yang menarik dan cukup besar ini adalah bicara tentang digital literasi, Bapak Ibu. Gitu ya. Bagaimana anak-anak juga mulai dari baby boomer sampai ke gen alpha gitu ya, digital literasi kita ini juga masih lemah. Gitu ya. Jadi bagaimana mulai dari menggunakan medsos sampai hal-hal yang lainnya. Ini menjadi topik sendiri sih yang. Terima kasih. Terima kasih Kak Beni. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah setia untuk mendengarkan. Sepertinya memang 1,5 jam
kita membahas tentang materi hari ini Gereja Ramah tidak cukup ya Pak. Perlu banyak lagi waktu di lain kesempatan. Semoga masih banyak lagi tersedia kesempatan Bapak Ibu, kakak-kakak, peserta untuk hadir bersama-sama dalam Bina GSM dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Nah, mungkin Pak Beni, adakah kalimat terakhir nih yang bisa dibawa pulang menjadi pengingat, ya kan? Jadi semangat buat rekan-rekan guru sekolah minggu untuk memperjuangkan membangun gereja yang ramah anak di gereja masing-masing. Dipersilakan, Pak. Pesan saya cuma satu, kakak-kakak, kalau kakak-kakak ingin mengembangkan gereja ramah anak di gereja kakak-kakak, ya, jangan segan menghubungi saya dan Bina Warga. Saya dan tim baik di JPAB siap untuk mendampingi kakak-kakak, gitu ya. Mau diundang lewat Zoom boleh, kita ngobrol-ngobrol, gitu ya. Nggak usah. Kami ini semua, saya di JPAB kerja dari semua kakak, gitu ya. Jadi jangan pusing soal misalnya wah biayanya berapa ya segala macam. Tapi yang kami harapkan gereja ramah anak ini bisa menjadi gerakan bersama. Sekali lagi kita punya tantangan yang sama-sama yang kedua kita lihat dan bagaimana kita menghadapi tantangan ini dengan bergandengan tangan menjadikan gereja ramah anak ini sebuah gerakan bersama, ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Bina Warga dan saya, ya. Terima kasih. Terima kasih.